kesenangan ini jangan sampai aku melupakan kewajiban-kewajibanku yang lain. Sholat, sekolah, kerjain PR. Itu orang tua peran penting di situ ya. Iya, jadi kayak awal-awal tuh mungkin kayak jam 3 sholat dulu, asar. Oke, sholat. Enak kan? Habis sholat main game tenang. Pokoknya kata-kata yang paling aku inget tuh. Nanti kalau papi mati yang mau doain papi siapa kalau bukan kamu? Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilan Pros Muslim. Udah banyak yang tahu kali ini kayaknya. Oh, ya, gue baru mau ngambil sisi viralitas waktu Raymond Chin kesini, orang kiranya dia adalah orang Kristen atau Katolik ya. Ternyata banyak yang tahu juga ya. Kalau aku udah sih, cuma memang beberapa mungkin penonton baru dan gak ngikutin banget konten aku, ada yang nggak tahu juga. Nah, Muslim nih, ya. Jangan dikafirin nih Muslim nih. Bro, sempet rame ini berita-berita, bukan sempet ya, ini selalu berulang nih. Kayak tiap tahun gak sih? Gile. Kita bahas ya. Sebelumnya thank you udah mampir di sini. Sama-sama Om, thank you. Mantap. Undang-undang juga. Yoi. Definisi kesabaran setipis tisu. Nge-lag saat main game, bocah ini hentakan HP-nya ke dinding. Coba play. Ya ini sambil kita nonton. Tuh. Wah nih gamers nih. Wah nggak bener nih gamers nih. Kan image-nya begitu ya stigmanya nih. Betul. Lo gamers nomor 1 se-Asia Pasifik ya? Hah? Enggak lah. Ya mungkin kalau ada beberapa game ada sempat nomor satu, cuma aku nggak bisa bilang aku nomor 1 lah. Aku cuma suka main game aja dan suka ngambil beberapa poin dari game itu, apa sih yang bisa kita ambil, apa yang seru gitu. Oke. Lo mulai dari umur berapa main game? Main game bukan konten ya, main game, main game. Umur 4 tahun. Wah. Jadi sudah melewati masa ini juga gitu. Wah, mata juling. Dari umur 4 tahun gak baik bro main game bro. Ketok-ketok handphone. Ini mudorot nih. Orang tua beliin handphone malah dihancurin. Ada lagi yang tuh kan viral, mata menjadi juling dan gila akibat kecanduan game online. Oh enggak, ini filter ya? Ini beneran apa enggak sih? Ini mah hoax. Itu lihat matanya filter. Mungkin ini sarkas kali buat berita yang seperti itu. Gile. Ini kelihatan filter Om. Ada banyak berita-berita nih dari Halodoc juga. Gue nggak tahu lu setuju apa enggak ya. Tapi kayaknya gue di sini harus mewakili kontradiktif dan mewakili kebiasaan orang tua yang banyak menyebar di grup-grup WhatsApp. Nah itu yang video tadi di grup WhatsApp pasti anaknya diomelin langsung, kamu jangan main game nanti kayak gini matanya, padahal itu ada filter TikTok. Nih anak-anak sering main game, hati-hati 7 dampak ini. Dilan lu lihat deh. Wah parah. Beritanya 2021. Nah ini game baru-baru naik karena semua orang main game pas after COVID. Ya. Tuh kesehatan mata terganggu, setuju nggak? Ini setuju. Oke, lanjut lagi ya. Nanti kita pecah ya. Boleh. Gangguan motorik. Setuju apa enggak? Setuju. Oke. Nyeri sendi. Ini yang lo rasain aja. Setuju. Nyeri sendi. Menurunkan tingkat konsentrasi anak. Enggak. Menurunkan tingkat konsentrasi anak. Enggak. Yakin lo nggak setuju menurunkan tingkat konsentrasi anak? Konsentrasinya terhadap apa dulu? Karena main game malah jadi konsentrasi kan. Iya juga lagi, tapi gue harus ceritanya debat lagi ya. Anak gue juga main game, tapi kok fokus banget ya. Nah. Gue gak setuju. Oke. Gak ada dasar gitu, pengen beda aja udah. Nanti kita bahas ya. Boleh. Anak kurang bersosialisasi. Enggak juga. Kan dia main begini, Dilan. Betul. Nggak sosialisasi, jadi kuper. Di sekolah dipanggil nggak mau nengok. Mereka malah jadi nyari teman untuk mabar, dan ada yang namanya open voice atau open communication di dalam suatu game sekarang, dan mereka bisa berkomunikasi even lewat virtual dan akhirnya bisa ketemu langsung gitu dan membahas yang mereka sama-sama mainin. Tapi kan mereka begini terus di rumah. Betul, komunikasi kan bukan terhadap kayak dua mata aja ya, tapi bisa juga dari online kan. Apalagi sekarang meeting aja udah Zoom. Dan sekarang aplikasi terbesar untuk meeting, beberapa perusahaan besar aja itu udah memakai aplikasi yang memang dibuat untuk komunikasi di game, yaitu Discord. Iya lagi. Itu fiturnya kurang apa? Mau diadu sama Zoom, mau diadu sama Google Meet. Discord itu bisa bikin media meeting, bisa bikin video 4K di dalam satu Discord itu, untuk kayak present, untuk share screen, untuk buka webcam, apapun itu bisa dilakukan. Dan gak harus Zoom itu kan sejam
expired kan kalau nggak beli premium. Iya. Harus beli premium dulu Iya. untuk meeting. Di Discord free. Gue harus belain orang tua yang skeptis sama ini nih. Pokoknya dia jadi Cooper. nih masalah komunikasi nomor 6. Mirip-mirip yang tadi ya. Iya. Oke, ini masih sama lanjut. lah sama yang atas. Anak jadi lebih agresif. Ini kali, emosian kali ya. Iya, ada yang bilang juga kata emosian. Emosian ya. Emosian. Setuju dong. Kalau aku bisa Nih? bilang setuju dan gak setuju, ini aku memposisikan diri sebagai waktu aku seumur dia. Aku ingat apa yang aku lewatin kan, dan adik-adikku. Karena adikku kan beda umurnya 6 tahun kan sama aku. Aku anak pertama, jadi ngeliat gitu. Dan sama-sama main game semua. Kita sekeluarga suka main game. Jadi gimana caranya dari orang tua itu bisa ngerem, bisa tahu prioritas anak tersebut. Harus gimana, main game boleh tapi harus ngerjain yang lain dulu. Itu semua tergantung orang tua sih kalau menurutku ya. Berarti 7 faktor tadi ternyata hasil riset yang ternyata notabene-nya adalah kesalahan pada orang tua. Kalau menurutku karena aku punya orang tua di saat itu yang bisa nuntun aku ke jalan yang benar, ya. Wow. Catat nih ya, nanti kita bahas nih, kita kupas nih. Berarti lu mulai dari umur 4 tahun tapi melakukan ketok-ketok handphone ke dinding juga? Enggak, Dulu nggak pakai handphone berarti mainnya konsol. pakai PS2 kan dulu, PS1, PS2 ya zamanku dulu di 2004. Jadi itu pakai stick. Ya kalau stick ini ya paling kayak cuma emosi sesaat aja gitu ya. Tapi kan di saat itu juga kan nggak ada yang namanya teknologi rekam dan upload ya. Mungkin misalnya ada yang ngakuin itu lebih kayak orang tua tuh ngasih tahu yang baik, nanti rusak. Papa nggak ada uang untuk beliin lagi. Kalau sekarang malah lebih baik direkam terus di post. Akhirnya dimasukin deh ke media. Padahal orang tuanya sendiri ya. Ya kan bisa diomongin. Kalau misalnya anaknya udah biasa nggak diomongin, dia melakukan hal itu terus. Karena menurut mereka melakukan hal itu malah benar. Kok benar? Ya nggak diomelin. Ya mungkin direkam gitu. Tapi kan bukan dalam bahasa verbal ya. Maksudnya kayak dibicarakan, dikomunikasikan baik-baik. Nanti HP kamu rusak loh. Itu kan papa yang beliin mahal. Oke. Kalau si tremor tangan katanya kena saraf atau mata jadi sayu, itu kan sempat viral juga tuh. Kita bahas deh. Boleh dong. Dylan. Jadi maksud gue ini harus clear dulu. Maksud gue gini, ini kan hal yang boleh sebetulnya. Dan ada beberapa juga dokter-dokter juga gue pernah tanyakan gitu ya untuk personal ya. Ya boleh-boleh aja atas dasar mungkin diawasi apa segala macam. Dan lain sebagainya. Nah, maksud gue gini, kalau dilakukan secara positif dan bimbingan orang tua, mungkin hasilnya seperti yang alamin sekarang. Sampai-sampai ada berita dari siapa tadi? Wilona itu siapa? Itu si Wilona. Iya itu ya. Oh, waktu aku kaget. Iya kan? Nih yang tengah. Natasha Wilona, shock tahu gaji Dylan Pros sebagai YouTuber gaming. Jadi maksud gue ternyata game juga bisa sangat menghasilkan gitu ya. Pasti. Oke, lo mulai dari umur 4 tahun dan gue mau tahu dong cerita awalnya tuh adalah katanya lo sempat tinggal di gang, susah hidupnya dan lain sebagainya. Mungkin bisa berbagi inspirasi gitu cerita ke teman-teman sehingga mereka juga bisa ngambil sisi positifnya gitu yang ujung-ujungnya juga bisa bantu orang tua, nafkah dan seterusnya. Gimana bro? Sebenarnya dari awal memang yang ngenalin aku game sendiri adalah orang tua juga gitu. Karena memang papa juga suka main game dulu waktu zaman dia mungkin main game dingdong ya. Kayak main Street Fighter, King of Fighter gitu kan, KOF zaman dulu kan kayak main dingdong masih pakai uang 100-an, uang koin gitu. Itu aku diceritain dan pas aku lahir itu di tahun 2000 ya aku udah mulai punya ingatan. Kita kan bakalan kayak ada satu ingatan anak kecil yang mungkin masih kita keinget ya sampai sekarang kita udah dewasa om. Itu di umur 4 tahun aku dikasih stick PS1 lagi main Yu-Gi-Oh kalau nggak salah. Oke. Aku di saat itu kan nggak ngerti dong ya, masih kecil, masih TK itu, tapi ngelihat kayak animasi kartu Yu-Gi-Oh Forbidden of Memory-nya lucu ya, kayak hologram keluar hologramnya ya kan kayak Blue Eyes White Dragon gitu-gitu. Dari situ kayak oh ini game gitu, jadi suka. Akhirnya malah jadi belajar gitu. Jadi lama-lama kayak ngerti main game tuh kayak gimana sih gitu. Akhirnya aku pertama kali ada PS2 itu papa juga di saat itu lagi suka juga kan main game. Jadi beli PS2 sebenarnya buat papa, ujungnya aku yang pakai gitu.
Jadi buat bareng, buat aku dan buat bokap. Tapi aku yang sering pakai Om, gitu. Oke, dan waktu itu beli PS2 kan hitungannya mampu atau gimana? Itu lagi apa ya? Pokoknya ulang tahun ya, karena aku sakit-sakitan mulu, jadi aku dihibur dengan beli PS2 itu gitu. Oke. Kayak sebagai hadiah nilai bagus lah gitu. Oke. Dan sesusah apa dulu? Maksudnya kan kalau dari ceritanya kan pernah baca beberapa artikel ya kayak begitu ya. Hidupnya ya gua nggak tahu ini sulit atau ngepas Oke, atau ngepas lah ya Ngepas bisa ya? dibilang ya. Kalau dibilang susah, ya nggak mampu beli PS3 ya karena mahal banget. Tapi PS2 itu masih mampu. Karena PS2 waktu awal baru itu harganya masih 1,8 sampai 2 juta kan. Pas PS3 kan 6 juta itu udah nggak mampu beli. Oh, jadi nggak punya PS3 selama hidupnya? Nggak punya. Jadi PS2 adalah konsol terakhir yang maksudnya yang bisa dibeli gitu. Oh, Iya. oke. Gue sempet sih gue PS3 abis itu bosen aja udah gitu. Iya, Itu jadi ya itu cerita kecil. Habis itu PS2 kan udah mulai bosen, lahirlah PS3, baca beritanya iseng-iseng dulu di koran ya kan, waktu zaman masih koran PS3 udah keluar gitu. Ya tapi bokap nggak mampu beli di saat itu. Akhirnya ke rumah temennya, bagus banget lah rumahnya gitu. Ada anaknya kan main PS3, aku main di sebelahnya, aku nggak mau pulang. Sedih banget sih itu cerita di saat itu gitu. Kayak ya masih belum mampu buat beli PS3 gitu. Memang karena rumah kan sempat kebakaran, pindah. Jadi rumah tuh kebakaran. Jadi yang dulu aku tinggal di Tanah Sereal, Gang Pucuk, itu rumah kebakaran. Kita punya rumah, harta benda semua kena. Jadi abis itulah itu lumayan susahnya di situ gitu. Oke, di mana Gang Pucung? Gang Pucuk, Gang Pucuk di mana? Tambora. Gang Jakarta mana? Tangerang. di Jakarta Barat, Tambora. Tambora. Gang Kajil tahu? Gajah Mada? Gajah Mada. Iya, sekarang jadi Grand Paragon juga ada kan. Ah. Nah, itu belakangnya, itu kan Gang Kancil. Masuk ke dalam Oh, deket sini dong berarti ya? Tanah Sereal. Iya, nggak jauh. Iya kan, Ini kan Ini Jakbar juga, Kebon Jeruk. sekitar 15 menit lah. Pokoknya dekat banget sama Gajah Mada. Gajah Mada belakang, sekarang Grand Paragon ya. Grand Paragon itu deket banget. Kebakarannya karena memang personal ulah sendiri atau memang rembetan? Sendiri, rembetan. Kalau kamu kalau di gang gitu kan, kalau satu kebakaran kan gampang banget nyampernya Om. Ya di Gang Pucuk 1 itu sering banget kebakaran, udah 4 kali kayaknya historinya. Jadi pas kebakaran aku inget banget dulu kan masih kayak suka gelar-gelar mainan di depan rumah gitu, lucu-lucuan kayak main di depan biar kayak orang lewat main bareng gitu loh. Iya. Lagi iseng-iseng tiba-tiba teriak kebakaran, aku panik, kayak aku langsung kayak bungkus mainanku gitu, masuk ke dalam, teriak ke papa lagi di toilet, lagi buang air tuh, aku inget banget. Ingatannya detail lah pokoknya, karena itu salah satu mungkin trauma jadi kan maksudnya masih ke bawah ya sampai gede. Itu apinya tuh gede banget gitu, dari warteg ternyata. Dan aku akhirnya abis itu langsung dianterin ke tempat temen, papa balik, berusaha buat kayak nyelamatin barang, nyelamatin yang lain juga, mungkin surat-surat rumah gitu-gitu. Pas aku udah pulang, kayak aku makan kan di rumah temen papa gitu, di restoran. Dia kayak ada tempat kafe gitu, terus pas udah sejam 2 jam aku pulang, rumahnya udah hangus. Iya. Habis semua. Lambat penanganan kali ya mungkin ya. Terlalu cepat apinya nyebarnya. Karena kalau bener-bener kalau di gang, ini kan rumah. Jadi jalannya ini segini aja nih Om. Ini kanan kiri got, ini rumahku. Emang di saat itu rumahku masih banyak yang pakai kayu. Itu yang bikin cepet nyebarnya sebenarnya. Di saat itu tuh rumahnya kayu banyak kan. Belum yang pakai kayak semen yang anti api, beton gitu, belum. Dan SOP-nya gue pernah ngundang salah satu, nggak tahu levelnya, nggak tahu istilahnya manajer apa bukan gitu ya waktu itu, staff ya pemadam kebakaran deh. Dia bilang SOP-nya 5-7 menit ya. Maaf kalau salah ya, koreksi saya gitu. 5-7 menit untuk sampai di lokasi. Dan itu ternyata berarti nggak nyampe, ya pilihannya 2 sih. Apinya terlalu cepat menyebar di bawah 5 menit. Itu terlalu cepat. Atau memang maaf mungkin qadarullah pemadamnya lewat dari 7 menit. Makanya pertanyaannya yang mana dulu nih? Yang mau dikeluarkan. Kayaknya apinya lebih cepat di bawah 5 menit. Mungkin kali ya, karena kan soalnya SOP-nya 5 menit sampai 7 menit sampai. Harusnya ya peraturan dari pemerintah gitu. I see. Itu tahun 2005 juga sih.
Udah lama banget kan. Tapi masih inget kalau itu. Umur udah berapa tadi? Umur 5 tahun. 5 tahun. Iya. TKB atau 1 SD kali ya? TKB. TKB. Dulu aku TK di Syahadatudarain di sebelum Branwir. Dulu Branwir tahu kan ya? Itu kan pemadam kan. Iya. Banyak saudara juga di sana. Itu TK aku di arah mau ke Roxy tapi belok kanan. Oke. Nah, dari situlah akhirnya banyak belajar bahwa ya papa udah kehabisan rumahnya, papa juga nggak bisa beliin apa segala macamnya gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba kekeh? Meskipun nanti kita bahas satu persatu ya, kok bisa sampai sekarang nih akhirnya jadi gamers. Kekehnya dalam artian udah tahu nggak punya PS atau punya alat main gitu ya, tapi tetap dipaksakan hobinya main game. Kan biasanya kan kalau dia hobi-hobi tertentu didukung sama orang tua dengan fasilitas tentunya kan. Betul. Hobinya misalnya motoran, sepedahan, ya pasti bapaknya mampu beliin sepeda, makanya dia suka. Kan kondisinya terbatas. Kok akhirnya jadi tetap maksain gamers gitu loh? Kan untuk kayak teknologi makin maju juga ya. Jadi pas zaman PS3 itu ya udahlah move on gitu. Akhirnya aku main rental dulu, nyobain PS3. Oh ya udah PS3 gini doang, walaupun dalam hati tetap pengen nyobain main game eksplorasi yang bagus gitu, game-game story yang bagus. Karena kan kalau kita bandingkan PS2 sama PS3 tuh sangat amat jauh untuk dari segi grafik tuh. PS2 itu 480 kan untuk resolusinya. Si PS3 ini udah 720p gitu, udah XD di saat itu kita sebutnya 720p itu di mata zaman itu kelihatannya bagus banget. Jadi itu yang bikin aku kepo. Akhirnya ya udah lewat, terus kan rumah kebakar, ngontrak akhirnya di daerah Rawa Bebek. Itu aku sambil nunggu rumahnya dibangun lagi gitu pelan-pelan. Ya itu udah habis banyak di situ. Susah banget, bener-bener kayak banyak yang kebakar juga om, harta-harta di situ, harta-harta papa mama banyak yang kebakar, itu bener-bener sulit lah ya. Aku akhirnya ngontrak dulu dan kayak ya udah lewatin SD sampai rumahnya udah dibangun kembali. SD kelas 6 udah mulai main di warnet. Oh, era warnet waktu itu ya. Iya. CS ya, Counter Strike ya. Di saat itu udah banyak games ya, dari game-game publisher yang lokal, iya. Jadi CS itu mungkin di zaman sebelumnya. Kalau aku waktu main warnet di SD kelas 6, CS udah banyak yang lebih bagus dari CS gitu. Ini maksudnya ngomongin yang perang-perangan Battlefield gitu ya? Iya, untuk game-gamenya kayak PB, Point Blank. Oh, Point Blank. Iya, udah zamannya di Point Blank. Terus ada saingannya Crossfire. Iya. Iya. Oke. Di situ baru kepikiran bahwa kayaknya ini bisa diseriusin ya. Nah, sebelum kita ngomong keuangannya ya, uang masuk dari game, hidup dari game, lihat dari fenomenal tadi tuh, itu mungkin bisa berbagi tips nggak? Atau mungkin gara-gara orang tua yang salah didik, atau tadi sempat lo bilang bahwa ini kayaknya gara-gara orang tuanya nih pasti nih. Maksudnya gaya orang tua yang seperti apa yang akhirnya nggak jadi bablas sehingga nggak jadi stigma negatif melulu game. Game itu kan hal yang dibolehkan asal tahu aturannya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, apalagi nih ini beritanya nih. Liputan 6. 132.000 gamers jadi target kejahatan cyber. Game anak paling banyak diincar. Nah, yang kayak gini-gini nih sebenarnya jujur ya, lu pun juga nggak lewatin fase ini kan? Enggak. Nah, maksud gua gimana sih tamengnya nih? Nah, untuk ini ya. Ya nanti kita pretelin deh. Iya. Dari mulai kecanduan dulu deh. Dari yang kecanduan, Kok lu bisa sih? Apa gara-gara lu curang kali karena lu nggak ada fasilitasnya kali, jadi nggak terlalu maksimal kali? Enggak juga. Jadi aku benar-benar memaksimalkan apa yang aku punya sampai PS2 aku rusak overheat. Ya, jadi IC-nya kena dan lain-lain. Kalau dulu PS2 IC-nya kena, untuk benerin IC-nya aja udah kayak beli PS2 baru. Males banget. Oh, oke. Ya, jadi kayak pas udah mulai kecanduan, papaku tuh langsung kayak ngomong, jangan sampai gue banting nih PS gitu loh. Jadi aku takut. Sekeras itu ya? Iya, karena cowok kan. Dan memang aku juga di saat itu lumayan nakal gitu, kayak lupa waktu gitu-gitu. Tapi pas dia ngomong kayak gitu ada bagusnya. Aku menyayangi barang ini gitu loh. Ini adalah yang papi beli juga. Masa karena aku yang bandel nanti papi bakal hancurin yang papi beli buat aku gitu loh. Oke, kalau dibalik angle-nya salah sendiri kenapa orang tua ngasih? Kan anak kecil ketagihan gadget kan karena memang elunya ngasih. Enggak.
Terus giliran begitu kecanduan, orang tua langsung nge-tweet, orang tua langsung posting, lihat nih anak gua kecanduan nih, hati-hati game. Nah itu bagusnya dulu nggak ada posting-posting. Udah dikelarin aja masalah keluarga, kelarin sendiri. Itu lebih bagus. Jadinya kan dikelarin di hari itu dengan komunikasi kan. Walaupun kita masih kecil juga dengan komunikasi yang baik, kita juga ngerti kok pasti. Karena aku juga kan pernah kecil, kita semua pernah kecil. Waktu kecil kan kita nggak gitu. Kenapa itu bisa kayak gitu ya semua? Aku bisa ngomong ke orang tua pastinya. Karena aku bisa lebih bagus itu karena orang tua, karena arahan papa, karena arahan mama gitu. Tapi misal kalau dibalikin kenapa beli ya, itu beli untuk sayang ke anaknya. Anaknya jadi seneng, aku jadi seneng. Tapi kesenangan ini jangan sampai aku melupakan kewajiban-kewajibanku yang lain. Sholat, sekolah, kerjain PR, itu tetap gitu. Itu orang tua peran penting di situ ya. ya. Jadi kayak awal-awal tuh mungkin kayak jam 3 sholat dulu, asar. Tuh. Oke, sholat. Enak kan, habis sholat main game tenang. Papi juga gak usah ngomongin kamu sholat lagi gitu. Pokoknya kata-kata yang paling aku inget tuh, nanti kalau papi mati yang mau doain papi siapa kalau bukan kamu gitu. Wah, gila. Itu selalu gitu. Tuh orang tua lagi berarti ya ujung-ujungnya Iya, terapin jadi masalah tauhid, akidah, ilmu agama. Kalau yang muslim ya. iya. Oke. Jadi ya di saat itu ya udah mulai akhirnya mulai mengerti gitu apa maksud dari papa gitu. Lumayan keras, cuma emang jujur lumayan keras untuk didikannya. Tapi apakah itu menjadi trauma? Enggak, karena memang aku bandel aja. Kalau pas aku bandel aku dikerasin, aku jadi lebih baik, aku malah berterima kasih. Kalau nggak dibandelin mungkin aku lebih liar gitu. Oke. Ya berarti tadi kan yang masalah kejahatan cyber gimana? Ini kan aku gimana? nggak bakalan ngelihat ya kejahatan cyber ini kayak aku nggak ngelewatin lah masanya. Karena kejahatan cyber sekarang game di sini. Di HP, abis itu nanti ada iklan pop up, you can get free item, pas dipencet itu phishing yang dimana mungkin bisa auto, kan biasa anak kecil pakai HP mama ya, jadi kan kartu kreditnya ada di dalamnya gitu loh, ya bisa jadi kartu kreditnya kepake gitu kan, itu karena mereka niatnya pengen ngeklik. Nah kalau di zamanku dulu itu bukan dari game HP tapi dari game komputer gitu, phishing site, tapi maksimalnya itu cuma kita punya ID dari game itu dihack. Jadi selamat kamu mendapatkan senjata ini yang pokoknya yang paling kuat deh, yang paling mahal kalau kita beli sendiri. Kamu karena kamu mainnya rajin kamu dapat gitu. Nah, pencet link ini untuk ngeklaim hadiahnya. Di situ disuruh masukin email, password, 2ND password, pokoknya detail banget dah. Kayak buat ngambil data pribadi ya, berarti buat ngambil data ya. Bukan buat dihack aja akunnya. Diganti passwordnya, habis itu akunku diperjualbelikan gitu. Gila. Nah kalau zaman dulu maksimalnya kayak gitu. Kalau zaman sekarang kan udah advance ya. Gak usah anak-anak lah kejahatan cyber. Mamaku sendiri aja kemarin kena kok. Ngirim paketnya dipencet gitu. Ternyata itu adalah APK. HP mamaku Android, kena bobol 38 juta. Wah. Jadi gak usah anak-anak. Zaman sekarang itu udah semakin canggih. Kita juga sebagai anak gantian. Kalau mungkin dulu orang tua yang memang ngomong ke anak hati-hati penipuan, hati-hati nanti dibohongin orang, sekarang kita yang terbalik gitu. Karena mamaku nggak sengaja ya kirain paket, mami soalnya pesen barang, pas dipencet paketnya tulisannya APK, terus ke download ternyata data-datanya pribadinya, biasanya sistemnya dia udah ada codingnya, itu masuk ke Telegram penipunya, dari email, password sampai kayak beberapa aplikasi m-banking itu kan nggak kayak pakai kode PIN yang token kan. Nah, yang nggak kena itu yang pakai pin token, yang nggak pakai pin token kayak cuma authentication itu kena semua. Karena pas authentication kan pakai authentication. Betul, authentication itu berupa kode kan. Iya. Kodenya tuh kayak SMS HP-nya. Oh, HP sendiri OTP-nya. OTP-nya. Ya, ke HP sendiri dong, ya kan? Ya HP-nya kan sudah diretas. HP-nya itu semua data yang masuk ke HP tersebut itu udah ada di penipunya juga kan? Ya misalnya 4 digit 1 2 3 4. Udah tinggal klik 1 2 3 4 masuk tuh masuk duit. Udah langsung duit. Habis. Sampai lucu ada satu bank yang mami jarang pakai juga, mamiku jarang pakai, sisa 30.000 aja sampai diambil 30.000-nya. Kayak bener-bener total domination si penipunya itu. Terus kalau dicek dari nomor rekeningnya, itu nomor rekeningnya bener-bener sekarang gampang ya, katanya bisa ke desa-desa gitu. Iya. Beli dia punya data buat ambil nomor rekening. Kan kita juga nggak bisa track ya, kasihan juga malah kalau kita track ternyata kan orang nggak tahu apa-apa, cuma jual rekening ke orang random gitu. So itu modus penipu yang zaman sekarang gitu, bukan anak kecil doang tapi
orang tua juga bisa kena. Tapi kalau yang anak kecil aku baru dengar itu mungkin untuk beberapa game kayak Roblox atau game-game App Store dan Play Store. Itu dia ada link iklan gitu pas dipencet malah jadi ke sebar semua data-datanya gitu. Yang paling bahaya sebenarnya kalau mamanya atau papanya pinjemin HP ke dia terus asal pencet kan di dalamnya ada data-data bank dan lain-lain kan. Catat tuh. Iya. Jadi banyak yang kayak ngomongin anak, kamu mau ngapain? Kamu pakai kartu kredit papa, kartu kredit mama ya untuk top up gitu. Enggak, sebenarnya kayak dia ngeklik link yang nggak sengaja dia klik terus ditipu. Dipakai kartu kreditnya untuk carding gitu. Oke. Cara menyiasatinya gimana? Kalaupun misalnya muncul top up apa segala macam, mungkin lo bisa kasih tahu deh. Ini urgensi sekali loh akhirnya. Betul. Oke lah pinjam handphone mamanya, papanya apa segala macam. Terus nggak sengaja kan dia ngeklik. Mungkin lo bisa berbagi siasat atau mungkin strategi biar to authentication atau gue nggak ngerti sih sistemnya. Biar nggak langsung kesedot gitu loh. Itu ada cara nggak sih? Mungkin Factory buat orang reset tua. HP-nya. Factory? Kalau misalnya udah ketahuan itu adalah link phishing, itu langsung factory reset HP-nya aja. Kemarin mamaku saldonya tuh masih keambil terus, pas aku factory reset itu data-data yang diambil itu nanti hilang semua. Cara gimana? Factory reset HP. Reset handphone biasa. Ya, factory reset. Jadi yang kayak hilang HP dong, baru. format ulang semua. Ya nothing to do lagi kalau udah kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak factory reset, mau coba sok-sokan dicek APK-nya apa dan dihapus dari sistem root juga nggak bisa. Karena dia bakalan ada lagi itu APK kalau udah sekali di-download. Itu sayangnya. Itu kelemahannya Android. Wow. Bukan salah HP aku pakai dua-duanya. Cuma memang kalau Android itu kita kan gampang untuk download APK apapun yang di luar Play Store kan. Tapi ada settingannya. Jangan diaktifkan pokoknya. Jadi benar-benar kamu kalau mau download apapun di Android itu cuma yang dari Play Store, App Store aja. Jangan sampai bisa download APK yang di luar App Store atau Play Store gitu, yang memang nggak terdaftar kan di Google-nya kan, gitu. Itu settingnya berarti Settingannya. ya? Jujur gue nggak pakai Android memang, tapi Android semudah itu untuk langsung kesedot, langsung kayak apa sih bahasanya? Yes gitu, langsung bisa install gitu. Bukan semudah download. itu, karena Android itu memang ngizinin untuk kita bisa download apapun di luar. Kalau iOS? iOS enggak. iOS harus di jailbreak dulu, harus di root dulu baru bisa download. Iya, misalnya ada APK nih. Gue begitu udah tahu, alhamdulillahnya gue tahu edukasinya dulu, APK, baru abis itu sering dikirim-kirimin sama paket-paketan gitu tuh. iOS nggak bisa APK. Oke. iOS nggak bisa APK. APK untuk Android only. Iya. Berarti kalau nggak sengaja nggak klik? Di iOS, ya nggak terjadi apa-apa. Tapi ke download kan? Gak bakalan bisa ke download. Memang si iOS ini sendiri dia nggak ngizinin untuk download. Oke. Gue belum pernah ngeklik sih karena udah tahu tahu tentang edukasinya. Jadi begitu ada SMS nggak jelas, APK gue nggak bakal ngeklik tuh. Jangan. Tapi maksudnya meskipun gue pakai iOS juga tetap hati-hati. Tetap hati-hati aja. Cuma tetap lebih aman sih. Itu yang aku lihat kemarin ya. Karena sempat ada link yang sama itu dibuka pakai iPhone nggak terjadi apa-apa. Lu iseng coba buka gitu? Iseng. Karena kan APK itu memang nggak bisa di-download di iPhone. APK tuh nggak bisa di-download, nggak diizinkan. Si iOS ini nggak bisa download APK harus Android only. Gitu. Ini bisa kelemahan Android buat diserang sama Apple atau mungkin iOS. Enggak bukan juga kelemahan ya. sih. Bisa dibilang kelasnya. memang Android itu bisa sebebas itu untuk apapun yang dilakukan gitu. Jadi yang penting jangan dimatiin aja. Kalau misalnya memang decide untuk nggak mau download APK atau download aplikasi di luar Play Store, ya jangan dimatikan. Ada settingannya. Jadi bisa. lebih advance, malah Android itu lebih ngebuka gitu. Aku sendiri untuk kayak kerja dan download apapun pakai Android. Karena iOS ini benar-benar susah. Kadang kita download videonya nggak bisa, download foto juga nggak bisa kan. Harus pakai iCloud gitu. Mau mindahin HP ke memindahin data-data file video di iPhone ke Windows. iCloud. Harus iCloud atau enggak benar-benar harus kita agak primitif, kita upload ke Google Drive dulu. Kita download di Google Drive. Padahal kan kita nggak mau pakai internet. Ceritanya kalau Android kan tinggal colok USB, pindahin aja. Kayak colok flash disk atau SSD kan. Ya itu ada kelebihan sih. Cuma kalau untuk orang tua yang kayak mamaku yang nggak sengaja ngeklik itu
Ya hati-hati aja. Jadi kalau balik ke berita ini adalah 132.000 gamers jadi target kejahatan cyber. Yang dimaksud adalah pop-up banner-banner yang muncul di atas ya. Betul. Itu bisa dimatiin nggak sih settingannya? Bisa, jangan Caranya? dinyalain internetnya. Lah kan main game pakai internet. Nggak ada game yang offline, jangan dinyalain internetnya. Kalau game yang ada internetnya yang harus pakai internet itu jarang kok ada pop-up biasanya. Oh itu yang offline ya rata-rata ya? Iya, jadi kayak misalnya game-game anak kan. Kita Tahu. ngomongnya di konteksnya game Oh. anak. Itu game anak tuh game-game lucu yang kayak jalanin karakter Iya. gitu-gitu, Oh. jalanin karakter untuk jadi lebih ini. Itu mereka punya revenue itu Dari itu situ kan ya? dari situ. Nggak ada microtransaction. Jadi dia kasih banner yang memang banner itu dibuat iklan kan? Benar. Jadi ada klien kalau mau naruh iklan tuh di situ gitu ya? Oh, oke. Jadi apa yang dilakukan sama pengiklan itu kadang ada yang memang nggak dicek dulu mungkin sama gamenya, ternyata itu iklan phishing gitu loh. Tapi mostly sebenarnya iklannya sekarang yang aku lihat tuh iklan buat promosi game lain sih. Nggak ada masalah, bukan iklan penipuan. Cuma mungkin ada beberapa game yang nggak aku pernah lihat ada yang memang target kejahatan cyber gitu. Tapi ini konteksnya target kejahatan cyber untuk data kan? Bukan kejahatan yang lain kan? Ini sih biasanya ya data ya. Ya, data. Iya benar, itu dari game-game offline yang kita maininnya potret, bukan gini ya, maininnya begini. Karena itu Iya, kan betul. revenue dia di situ. Oke. Nggak ada microtransaction dan gamenya kan nggak bayar. Gamenya nggak oke. beli gitu. Oke. Kecuali gamenya beli nggak mungkin ada iklan. Oh iya. Jadi mereka menawarkan, dia bikinnya tuh biasa gini sistemnya. Iklan itu penuh banget di layar. Jadi kalau nggak mau ada iklan ini, kamu bayar 39.000 gitu. Jadi VIP. Iya, gue tahu tuh. Ya caranya gitu kayak YouTube Premium ya. Kayak. Oke. Artinya sebenarnya memang balik lagi ke orang tua juga ya. Bijak ngasih handphone, bijak ngesetting, nggak gaptek ini itu. Sama pilihin gamenya. Iya. Kadang ada game anak kecil ternyata bukan buat anak kecil juga kan. Tahu. Apalagi sekarang kan populasi gamer itu semakin nambah ya. Ketika kemarin, waktu after COVID itu kan orang di rumah terus kan sebelum yang waktu COVID-nya itu PSBB, mereka kalau nggak Netflix ngapain lagi ya, nyoba main game-game yang bersosialisasi. Akhirnya jadi populasi gamer tuh semakin bertambah gitu. Jadi dipilih aja sih. Oke, nah kalau dipilih game itu sebenarnya menurut lo kayak, gua nggak tahu ya, ini bisa tips juga nggak buat anak-anak gitu ya. Roblox, Minecraft. Ini kita ngomong anak ya, konteksnya anak ya. Dan lain sebagainya itu nggak mungkin ada yang pop up atau nggak mungkin aneh-aneh. Bisa nggak kertas juga? Kalau Roblox sih aman ya setahu aku ya. Tapi hati-hati, Roblox suka ada yang bikin mode yang bukan buat anak kecil sih. Karena kan Roblox itu open source ya. Jadi misalnya main Roblox ada mode yang memang kayak dibuatnya sama troll gitu. Pas masuk tuh ternyata kan ada konten dewasanya gitu. Oh, oke. Iya, karena di open source jadi kan banyak tuh mode-modenya Roblox horror, Roblox ini. Takutnya nanti ada masuk ke Roblox yang memang kontennya dewasa gitu. Itu ya. Oh, jadi, karena nggak bisa dibendung, itu umum ya. bener, tetap dibimbing sih. Karena kan kalau kita lihat dari rating game juga kan, kalau misalnya ini konteksnya game HP, kalau nanti game konsol kan kita kalau beli game kan ada ratingnya kan. E for everyone. Jadi semua orang bisa. Iya. PG-13. Jadi ya 13 tahun ke atas, butuh bimbingan orang tua juga gitu. Kalau yang kayak R-rated itu udah 17 ke atas. Mature yang M tulisannya kayak GTA dulu itu 18. Aku aja dulu nggak boleh main GTA. Oh. Iya. Jadi papa diomeli ngasih tahu aku untuk kayak, kamu belum cukup umur untuk main GTA, ini game orang dewasa gitu. Dilihat juga ratingnya. Akhirnya aku dikasih game kayak ya yang game semur buat seumuranku lah, yang paling aman ya, everyone. Everyone. For everyone. Ya. Gila. Gua tadi cermatin bahwa ya lu bisa berjalan sampai sekarang ini kan memang tetap pengawasan orang tua ya. Sampai GTA pun juga nggak boleh disuruh main karena memang ada kekerasan, karena memang ada konten dewasanya dan seterusnya gitu ya. Tapi kan itu aku masih kepo kan. Balik lagi, anak kecil kan semakin dilarang semakin penasaran kan. Nah, terus gimana caranya? Padahal orang tua ngelarang, jangan-jangan dia berbuat hal yang di belakang. Rental main GTA tanpa pengetahuan orang tua. Dan jangan dicontoh berarti nih. Jangan dicontoh, tapi aku belajar gitu apakah benar yang dilarang itu benar gitu. Ya memang gamenya game dewasa gitu. Tapi dengan udah dihimbau duluan, aku malah main game itu untuk kayak
nge-highlight apa yang dilarang gitu. Oh iya nih, ini game dewasa bener gitu-gitu. Jadi tahu alasannya ngelarang tuh buat apa gitu. Oh, bukan asal jangan main ini, jangan main ini, tapi abis itu udah gitu ya? Enggak, jadi Tetep ada ada alasannya. alasannya. Oh, Jadi oke. aku itu kan cuma alasan doang karena aku nggak dibeliin GTA dan nggak boleh ada kaset GTA di rumah kan. Umur berapa? Umur SMP? SD, udah SD. SD ya? SMP mah udah mulai oke lah karena kan udah udah puber lah ya. Heeh. Maksudnya udah mulai harus belajar tentang apa yang ada di dunia. Biologis edukasi lah ya. Ya, sex education gitu-gitu juga udah harus tahu tuh di SMP gitu. Kalau yang SD itu kan ya masih SD. Jadi aku malah kepo gitu. Ke rental habis itu main GTA. Gimana sih gamenya, jadi benar-benar penasaran. Karena di saat itu memang bukan perihal kayak GTA game dewasa. GTA tuh gamenya bagus. Iya sih. Game paling bagus di zamannya. Bisa GTA ngapain 4. aja. GTA 4. GTA San Andreas. San Andreas ya? Kalau GTA 4 PS3 mah udah boleh. Iya. Iya, GTA 4 kan PS3 tuh. Eh. Nah, itu GTA San Andreas kan di saat itu bagus banget gitu di Rockstar yang bagus sama lain. GTA San Iya, Andreas ya? San Andreas. Gile. Jadi akhirnya main dan ya tahu larangannya ini gitu. Kan ada adegan yang lumayan luar biasa kan kalau ke tempat tertentu. Ya, oke. Iya, karena kan itu game dewasa kan Iya, iya. memang. Nah, Rated-nya R. Iya, kita bedah lagi aja tuh Dim yang Halodoc tadi Dim. Tadi kan kita belum telah satu persatu tuh. Yang terutama yang mungkin yang lo nggak setuju deh, biar cepat aja. 1, 2, 3 nyeri sendi. Oh iya, nyeri sendi itu kan ada yang sampai tremor itu apa segala macamnya. Itu kenapa sih? CTS ya mungkin ya. CTS tuh apa? Ya, jadi kayak kebanyakan megang HP begini nggak rehat sama sekali, tangannya ini bisa sakit gitu. CTS artinya? Aku nggak tahu kepanjangannya apa. Pokoknya dia kayak uratnya atau sarafnya gitu. Itu bahaya nggak sih? Ya bisa sembuh kalau misalnya udah nggak sefrekuensi itu lagi gitu. Coba karena memang otot kita begini terus jadinya jadi sakit tangannya. Kalau aku sendiri sih, aku yang paling aku notice ini doang sih. Kayak kita namanya ini gamer smart ya. Karena kan kita begini ya mainnya. Kita kan gini nih. Jadi ininya tuh agak nongol tulang ininya. Ini apa namanya kapalan? Bukan tulang. kapalan, kayak apa ya? Kita ngomongnya gamer smart sih. Kalau misalnya main game di PC terus-terusan, di sininya bakalan kayak nongol. Nongol. Bukan nongol banget ya, kayak ada tanda aja di sini. Oh iya. Kan kita kan di keyboard begini kan pakai Iya, mouse gini ya? gitu. Iya. Gesek-gesekan terus ya. Iya, gesek-gesekan itu doang sih. Tapi overall untuk kayak nyeri sendi Tapi pernah denger kan? pernah dengar. Cuma Itu untuk kenapa aku sendiri yang sehari kayaknya main game 12 jam enggak sih? Sehari 12 jam tuh tergolong lama apa sebentar sih? Lama bro. Ya. 12 jam. Iya, sehari 12 jam. Jam aku 9 main game. ketemu jam 9 kan? Ya 12 jam segitu. Iya. Itu gak bahaya? Mata lu gak minus gak? Mata ya udah sebegini aja mata. Cuma kan karena memang sambil kerja juga bisa, enaknya di komputer gitu loh. Main game nih, gamenya idle gitu. Gamenya tetap berjalan, kita alt tab sambil kerja, jadi nggak berasa aja gitu. 12 jam. Oke. Berarti kalau menurunkan tingkat konsentrasi anak, kenapa lu gak setuju itu kenapa? Oh enggak dong, kita main Kenapa? game harus konsentrasi kalau mau menang kan. Malah Oke, coba kita mengasah baca konsentrasi. konteksnya. Menurut penelitian, kecanduan bermain game bisa membuat anak mengalami gangguan konsentrasi. Oke. Ketika anak senang bermain game, akan terjadi perubahan pada struktur dendrit sel-sel di dalam otaknya. Hal ini mengakibatkan konsentrasi anak menurun sehingga ia mudah lupa dan gagal fokus. Paparan radiasi dari perangkat elektronik juga bisa melemahkan konsentrasi anak. Nah, ada dua nih yang gue radiasi tekankan ya. di sini, sel dan juga radiasi. Gimana menurut lo? Kalau radiasi bukan dari game doang nggak sih? Kalau misalnya kita ngelihat HP juga kan udah ada radiasinya, bukan karena game doang kan. Ya apapun yang kamu lihat kalau misalnya dari monitor sudah ada radiasinya gitu. Nah kalau misalnya di game sendiri, game itu harus fokus, kalau nggak menang. Apalagi game zaman sekarang yang disuruh mikir dulu gitu. Aku Iya dari sih. main game dari kecil ya, aku malah jadi fokus dalam melakukan hal pekerjaan juga, apapun itu di dunia real. Karena kalau dari aku sendiri, aku kalau main game kompetitif. Aku melakukan udah pasti. hal lain juga kompetitif. Oke. Fokus. Nggak bisa diganggu gitu justru. Apa ini maksudnya konteksnya, sorry, di luar dari gamenya itu sendiri kali? Di luar tuh jadi nggak fokus gitu. Bukan di gamenya. Tingkat konsentrasinya kan yang tadi kan dijelaskan adalah pada saat luarnya. gamenya. Di luarnya akan jadi nggak fokus tuh gimana ya? Nggak merhatiin pelajaran apa gimana ya? Enggak sih, adik aku main game. Nggak Aman deh. begitu. Asal waktu lagi balik lagi Iya, berarti kali ya? waktu sih. Apapun yang dilakukan secara berlebihan juga kan nggak bagus ya.
Iya, jadi aku ngomong kayak main game 12 jam menurutku nggak berlebihan. Kita makan handphone bisa sampai 20 Iya, jam. coba nge-scroll TikTok sehari berapa kalian penonton? Nge-scroll YouTube berapa? Emang bedanya main game sama scrolling sosial media di internet itu apa? Bahkan dari game kita juga bisa belajar banyak. Aku nggak pernah ngeles bahasa Inggris, but I can speak English fluent karena Inggris, karena di game gitu. Iya, aku bisa komunikasi bahasa Inggris, aku bisa belajar bahasa Inggris mulai dari game karena game kan mereka punya karakter, ada dialognya kan. Teksnya biasanya subtitle juga bahasa Inggris gitu. Harus karena ngerti ya? zaman dulu ya kita terpaksa untuk ngerti gitu, kayak slashing atau apa kata-kata yang susah jadi kita tahu gitu. Open the door, sekedar yang simple gitu kan Iya, jadi iya. tahu kan dari game juga gitu. Iya. Oke. Heal your hand gitu kan, kayak jadi benar-benar kayak obati tangan Ngobatin, gitu kalau iya. misalnya lagi luka atau gimana. Banyak yang aku dapat malah dari game itu sendiri sih jujur. Dan yang nggak suka lagi tadi atau nggak setuju lah mungkin lebih tepatnya, Dilan. Apalagi tadi ya? Anak kurang bersosialisasi. Iya. Aku ketemu sama banyak orang dan banyak teman itu dari game malah. Oh. Karena kita main game di zaman sekarang tuh online ya. Oh. Kalau dulu mungkin main game itu kalau mau berdua orang antara kalian ke rumah temen atau kita yang disamperin temen gitu. Oh. Mungkin zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan kita semua online gamenya. Kalau di HP ya kita bisa join Discord, kita bisa open voice, bisa open mic, bisa kenalan, bisa masuk komunitas dan akhirnya jadi temen. Karena untuk beberapa teman bisnisku juga aku kenalnya dari game. Kita memiliki hobi yang sama dan kita main game bareng. Kenapa kita lebih akrab dibandingkan orang yang tidak main game? Kita bisa ngomong, kita masuk ke suatu komunitas mobil. Kita cuma ketemu mereka seminggu sekali kalau misalnya acara San Mori gitu-gitu. Oh. Kalau misalnya hari biasa mungkin kayak kita mau nongkrong atau mungkin yuk chill out gitu atau kemana gitu nongkrong, ya kita ke kafe gitu. Tapi kan itu nggak kita lakukan frekuensi setiap hari. Tapi kalau kita main game, kita berkomunikasi di Discord, itu bener-bener almost every day kita ngobrol sama mereka, kita bersosialisasi sama mereka, even bukan one on one gitu ya, bukan face to face, tapi kan kita berkomunikasi. Jadi kita tahu sama-sama color kita. Dan kalau kita main game, we can see their true color gitu. Gimana sikap dia dalam bermain game, nanti biasanya itu dia mirip kalau misalnya kita Karena sering-sering kita bareng sama dia, Iya. komunikasi jadi kita bisa ngebaca Malah bahwa jadi- orang karakternya gimana gitu ya. malah justru lebih dekat dibandingkan yang udah kenal bertahun-tahun gitu kalau kita main game. Mungkin karena nggak ada fisiknya kali, Dil. Enggak, kita pas ketemu malah sama ngomongnya. Pas ketemu begini, ngobrolnya sama. Kayak di Discord. Karena kan komunikasinya udah tahu lu orangnya kayak gimana, gua orangnya kayak gimana gitu. Oke. Bukan nggak ngaruh karena fisik sih kalau Ya menurutku sekarang. karena image-nya kan stigmanya lu kayak asik sendiri gitu loh. Punya dunia sendiri. Ya. Makanya image-nya jadinya nggak bersosialisasi ya. Sebenarnya kan itu penilaian aja kan. Ya, Kita sebenarnya perspektif bersosialisasi, perspektif ya. Kita punya dunia sendiri benar. Oke. Karena kamu nggak main game sama kita. Gila, ya. Iya, Kalau misalnya kamu main game sama kita, kamu tahu gitu. Kita bersosialisasi juga dan kita punya dunia itu nggak seboring itu juga gitu. Sama kayak halnya kalau kita ngeliat hobi orang lain kan. Karena kan main game ini hobi ya. Hobi yang mungkin nanti bisa sekarang udah dianggap matang lah hobi ini untuk bisa dijadikan ke pekerjaan bahkan ke sports. Iya, Nambah masuk ke nama sport e-sports, sekarang ya. gitu. Ya oke lah, kesimpulannya balik lagi sebenarnya pengawasan orang tua dan lu sendiri Iya, balik bijaknya lagi seperti sih. apa ya apa segala macam ya. Kalaupun misalnya nggak dikasih main game juga dia lost sama orang tua, anak itu malah maaf nih asik sendirinya juga bukan di game, malah akhirnya terjerumuskan dengan hal-hal yang nggak kepantau sama orang tua. Balik lagi dong ya. Iya, Kamu nggak pasti usah main game, tiba-tiba ya udah di losin sana sini ya. Anaknya jadi terjerumus juga mungkin di bidang yang lain, naudzubillah gitu ya. Sampai akhirnya sekarang lu punya uang, menghasilkan juga dari game. Kepikiran how to monetize it gitu. Gimana cara memonetisasinya buat teman-teman yang sekarang juga akhirnya memutuskan untuk, wah ini ada sumber mata pencarian nih bro. Nah itu kepikirannya pada saat umur berapa ya? Itu umur 14 tahun. 14 tahun udah punya duit loh. Udah. Wow. Jadi kan mama kan kerja di pergudangan gitu. Sekitar berapa belas tahun lah. Pokoknya setelah 13 tahun, 14 tahun dipecat. Nggak dikasih pesangon. Jajan
sekolahku bener-bener kayak berasa diturunin. Terus kayak ya susah lah pokoknya, kelihatan lah pokoknya kalau ekonomi menurun kayak gimana kan, dari makanan di rumah juga kelihatan gitu. Oke. Iya, jadi aku sampai malu mau minta duit gitu. Karena kan aku cowok satu-satunya anak dan adikku cewek masih kecil semua. Beda 6 tahun kan. Ada yang kedua tuh beda 6 tahun, yang ketiga beda 12 tahun. Kayak di schedule gitu bikin anaknya. 6 gitu. Jadi aku lahir tahun 2000, adikku itu lahir 2006, adikku yang ketiga tuh lahir 2012, 13, iya. Beda 6 tahun gitu. Jadi kan biar nggak berat banget dalam biaya sekolah ya. Oh. Itu alasan di schedule-nya gitu. Gitu. Iya kan pas nanti aku udah masuk ke SD, SD-nya negeri kan, nggak usah bayar SPP. Jadi yang adikku bisa masuk TK gitu. Tau gitu gue pakai itu. Soalnya gue anak 4 ini selisihnya 1-2 tahun semua rata-rata. Bonyok sih memang. Setahunan. Ya kalau dibulutin 2 tahun nih. Tapi kan nanti kelar langsung tenang kan. Iya, itu kelebihannya kita. kalau ini ya proses nganterin anak ke sekolah masih sampai sekarang. Papa masih nganterin adikku yang paling kecil. Ya, tapi kalau dari mereka nggak ada masalah, malah senang kayak berasa punya anak kecil terus, berasa muda terus gitu. Oke, anyway, akhirnya lo coba kepikiran anak pertama, terus pengen bantu ekonomi keluarga. Ya. 14 tahun udah kepikiran begitu? Sebenarnya awalnya itu karena aku nggak mau nyusahin orang tua dulu. Untuk membantu ekonomi keluarga kayaknya di saat itu aku belum berani untuk punya mimpi seperti itu ya. Aku ada pasti ya pengen kayak gitu, cuma karena aku tahu posisi aku, know my place, aku lebih kayak nggak mau nyusahin orang tua dulu gitu ya. Membantu mungkin dengan aku nggak kayak minta banyak uang untuk ngapain lah, untuk keperluanku pribadi gitu. Karena SMP kan udah mulai banyak mau ya. Biasanya kan nyari jati diri, kenal cewek ya kan, udah mulai kayak ya namanya anak SMP ya, bener-bener remaja rebel, zaman rebel. Orang-orang udah kayak pacaran, jalan-jalan ke mall atau apa di zaman SMP itu, aku ke warnet, aku nyari apa yang aku bisa kerjakan gitu. Karena aku niat banget kalau main game dan jago di game tersebut, aku mikir kejagoan ini bisa gak sih dimonetize dalam bidang jasa mungkin gitu. Akhirnya aku jadi middleman dulu awalnya. Jadi aku kayak terpercaya, aku admin di salah satu grup komunitas game tersebut. Nama gamenya tuh Dragon Nest. Gue gak tau lagi tuh game apa ya? MMORPG om. Jadi emang RPG, game yang memang bisa ketemu sama banyak orang di satu dunia. Kayak Ragnarok gitu ya? Ya betul, Okay. Ragnarok. Tapi itu di zamanku Dragon Nest tuh rame banget. Aku jadi admin di grupnya, kayak ada transaksi apa kan bisa real money trading kan. Kayak misalnya barang di game tuh bisa dibeli pakai uang gitu. Ya itu kan deal-dealan dari pemainnya aja. Oh, middleman atau makelar lah ya? Bukan makelar, tapi memang middleman. Karena banyak banget penipu di zaman dulu mah kan nggak ada kayak sekarang bisa dicari semudah itu gitu. Jadi kepercayaan paling mahal. Oke. Jadi kalau mau aman ya udah transaksinya sama aku, admin grupnya. Dia Oke. ngirim duit ke aku ntar ini sistemnya bukan duit asli, kayak barang di dalam game gitu ngirimnya. Iya. Itu lumayan tuh, kayak kepercayaan semakin naik gitu. Terus akhirnya dari situ kan reputasiku udah baik, aku bikin jasa joki. Buat main game? Iya. Di saat itu kan joki itu susah banget ya untuk cari yang terpercaya, karena ya lu bisa aja langsung jokinya kabur bawa ID dengan password ya kan. Kita harus ngasih data pribadi kan. Iya. Gitu. Nah, tapi aku di situ udah terpercaya, itu seminggu itu lumayan tuh. Bisa 2 jutaan tuh. Seminggu 2 juta? Iya. Belasan tahun? Iya, umur 14 sampai 15 ya. 8 juta sebulan. Ya. Kalah manajer. Bisa. Karena kan gini sistemku, aku bukan joki yang kayak sekarang. Mungkin kalau joki itu bisa hampir 24 jam gitu. Joki rank bintang dibayar pakai per bintangnya itu dalam Mobile Legends contohnya berapa uang gitu kalau joki. Kalau dulu tuh aku sistemnya gini. Dalam aku pulang sekolah itu aku bisa kerjain sekitar 3 akun. Jadi jokinya tuh ngelarin sesuatu doang. Paketan, misalnya mau kelarin ladder gitu, mau kelarin dulu
naikin poin dari 1.600 ke 2.000, nanti kamu dapat senjata ini. Nah, itu paketannya gitu. Dan maaf nih, kepuasannya apa buat si pemilik akun? Kan dia nggak ngikutin dari awal main game-nya. Puas aja kalau punya akun yang memang... Justru dia ngikutin dari awal, bukan joki dari awal banget. Jadi dia nggak bisa ngelarin quest itu. Dia mungkin nggak sejago itu untuk ngelarin, aku bantuin, aku yang kelarin. Jadi nanti dia udah terima jadi, udah punya senjatanya, udah punya pedangnya. Iya, jadi kayak jasa jokinya tuh lebih ke joki yang nggak makan banyak waktu, tapi lebih ke skill base. Iya. Jadi dari skill aku bermain game ini, aku monetize ke situ. Karena aku nggak kuat, aku nggak punya waktu dong untuk yang joki yang berjam-jam dari level 1 sampai level 50 itu kan butuh 2 hari. Tapi aku lebih kayak, lu udah level 50, tapi lu nggak bisa ngelarin ini nih. Ya udah sini, pakai jasa gua kelarin, equipnya dapat. Cuma waktunya sejam aja. Sejam dulu rateku itu kayak masih pakai mata uang di dalam gamenya. Bayarnya aku kan gak punya ATM. Iya, jadi cara aku cairinnya tuh gini. Aku dibayar pakai gold dulu, mata uang di dalam gamenya sekitar 10.000 sampai 20.000 gold. Itu kalau dijual itu 200 ribuan tuh. 200 ribu rupiah sampai 300 ribu rupiah. Nah, aku biasanya tukar dulu voucher tahu kan? Iya. Ya, pakainya voucher. Jadi tukar vouchermu dengan goldku gitu. Gila. Nah, voucher itu aku jual ke anak warnet. Baru dapat duit. Dapat duit situ. Ya. Jadi emang pure jasa ya Pure berarti. jasa ya. Ribet sistemnya. Namanya nggak punya ATM kan. Dulu juga nggak ada yang namanya QRIS, Dana, OVO gitu-gitu nggak ada. Iya, belum ada. Jadi sistemnya pakai voucher. Nah, vouchernya nanti aku simpen. Aku jualin deh. Nih gua ada voucher nih. Udah pada beli di dia 102.000 biasa kan ada lebihan berapa ribu gitu. 2.000 lah, Iya, goceng iya. lah gitu, jualan voucher di warnet. Nih beli sama gue ya 99.000. Nah, gitu. Gua murahin. Jadi makanya gampang lakunya. Dari situ kalau mau ya itu duit dari situ lumayan tuh bisa buat ya makan gak kurang lah gitu. Bayar billing, makan gak kurang, dan udah semakin banyak kan. Aku sampai ada temenku aku suruh bantuin, aku kasih duit gitu. Jadi udah mulai mikir ada pegawai itu di situ. Bukan agent ya, staff ya. Staff ya kan, partner. Emang udah ada jiwanya di situ, alhamdulillahnya ya. Kayak karena aku mikir kayaknya gue nggak bisa nih ngelakuin ini sendiri kalau udah banyak ini gitu kan. Butuh orang lain yang jago juga dan bisa bantuin. Aku kasih duit gitu. Bagi hasil lah ya. Iya, aku kasih kayak jajan lah, udah bantuin gue beliin billing juga nih. Ini lu kelar nih buat lu gitu. Ya masih lucu-lucu lah, duit jajan lucu kan dulu. Bisa sampai 2 juta per minggu itu pas lagi rame-ramenya. Karena lagi ada event, kayak eventnya itu benar-benar event bagus lah. Jadi kayak gue mau antrian ke sini, sampai ngantri dulu, bikin antrian Om. Di grup. Pengerjaan ini sudah kelar, selanjutnya pengerjaan ini ya, yang mau antri langsung boleh di bawah chat gitu. Dan akhirnya sampai di titik ini tuh udah bukan jadi jasa atau punya intellectual property sendiri atau IP sendiri atau akun sendiri, nama besar sendiri. Itu memang berjalan waktu aja, memang apa ada satu gambaran, bukan kursus ya, apa namanya istilahnya ya? Kayak itu kan jasa doang kan, kita gak punya brand ya. Oh iya. Iya kan? Nah dari situ kan udah 7 bulan berjalan dong. Lihat yang namanya usaha udah kelihatan bagus, makin banyak dong saingannya. Banyak juga dong yang bikin. Ya udah mulai kurang dong, kayak aku merasa kayak udah nggak seenak dulu nih, rate-nya dimurah-murahin, makin murah makin lama jasanya. Iya, supply demand lah ya. Iya, jadi kan sebagai tinggi, pencetus semakin banyak orang, semakin orang yang pengen melakukan itu juga dong pasti. Ya sama kayak YouTube lah, YouTube dulu sedikit, sekarang YouTuber sebanyak apa. Sama gitu. Ya udah kita harus step up dong, nggak di situ-situ doang. Aku merasa udah bosan juga sama game-nya. Udah, itu di saat itu aku nyari jati diri yang sebenarnya gitu. Aku jual akunku ini lumayan jadi akun gamenya. Karena beberapa penghasilan dari yang aku dapetin dari joki itu, aku nggak cairin semua dan aku pakai pribadi. Aku ke akunku juga buat aku invest. Akunku semakin kuat, jokinya semakin cepat gitu. Udah investnya ke situ. Iya, jadi akunku ini ada jasanya juga dalam penjokian ini gitu. Karena kan satu tim 8 orang. Mereka tuh dibantu sama akunku juga yang jadi gitu. Jadi memang dari situ udah hobi untuk spending uang di game juga. Tapi terrealisasikan dengan joki itu, jadi bisa. Oke. Apakah ini ada hubungannya sama ketika main game ini kan kayak ada
ada batasnya ya. Kayak ada batas usianya, ada waktunya, kapan berakhirnya. Kayak aktor lah. Ya. Kalau aktor mungkin bisa jadi peran bapak misalnya, tadinya peran anak muda gitu ya. Atau ada umurnya lah. Gamers ini kan nggak mungkin sampai tua juga main game. Atau mungkin brand-brand yang nempel juga udah beda tuh. Oh. Di umur lu 24 sampai nanti umur 60 tahunan juga udah beda dong. Nah itulah alasannya kenapa lu akhirnya monetisasinya berikutnya ke bisnis, which is lu punya coffee shop, Pros Coffee itu. Oh, itu prosesnya panjang. Oh, gue pikir gara-gara kayak umur gue 24 tahun, kayaknya main gamenya ada umurnya nih, kayaknya belum tentu nanti tetap ini masih langsung laku kayak yang nih. sekarang nih. Oh enggak, apa emang udah kepikirannya tuh begitu? Karena umur lu masih muda banget, kok tiba-tiba langsung monetize ke cafe gitu loh. Oh, jadi dari yang setelah joki itu, aku mulai YouTube itu di umur 15 tahun. Oke. Karena aku pikir, aku kan kalau main game ternyata berisik kan. Berisik Aja kayak heboh gitu, ekspresif. Oh iya. Iya. Iya, gua nonton kok, gue lihat. Iya, Terus? temen tuh ngomong, enggak, ini waktu di warnet belum Apa yang bikin sekarang? konten. Ya yang sekarang ya, of course dong. udah. Iya. Iya. Oh, gue pikir ini cerita yang sekarang. Yang dulu, yang Oke. di 15 tahun ini sebelum Oke. aku jadi YouTuber itu, kan dari joki itu aku udah berhenti jual car aku. Temen nyaranin untuk jadi YouTuber. Karena aku kalau di warnet main gamenya berisik, berekspresi gitu. Potensial dan lo ekspresif Iya, orangnya. ekspresif banget. Ya itulah startnya. Aku udah mulai belajar ngedit sendiri, belajar bikin konten, belajar ngomong di depan kamera dan lain-lain. Nah, akhirnya sampailah jadi video pertama di YouTubeku itu gitu. Sampai sekarang deh. Oh, oke. Ya, itulah mulainya, awal mula. Nah, untuk bisa monetize ke tempat lain kayak ke bisnis, karena aku selalu berpikir itu ya YouTube ini bakal jalan terus. Memang aku masih muda juga. Cuma dengan aku taruh di ember lain, apa salahnya sih gitu? Jangan di satu doang gitu, jangan di YouTube doang, jangan di content creation doang gitu. Makanya kan sekarang kayak aku bikin manajemen, aku bikin coffee shop, aku juga ada kayak top up sendiri juga ya. Jadi kayak misalnya mau top up apapun, game apapun di tokoku, prostopup.id namanya. Jadi punya platform apa namanya? Prostopup.id. Prostopup.id. Iya. Jadi lo bangun platform sendiri dibanding lo nebeng di platform orang. Aku ada timnya juga. Terus apa namanya? Tiga ini yang aku kerjain, ya. Ini ya. Prostopup.id. Jadi di sini tuh maksudnya keuntungannya lo dapat berapa persen gitu ya setiap orang top up? Iya dong, kita punya margin kita sendiri karena kita punya stok itu memang stok yang sebelum masuk ke main marketnya. Kita kan masih third party market ya masuknya gitu. Oke. Tapi kan kalau lo main game, lo bikinnya coffee shop. Iya. Kenapa nggak seirisan sama hobi lo gitu? Kayak misalnya, gue nggak tahu ya, kayak perusahaan apa ya, kayak di e-sport mungkin lo punya tim sendiri. Beda sih. Kalau Emang nggak pengen ke situ? Enggak. Aku memang bukan pro player dan game yang aku mainin juga kan nggak semuanya game yang masuk ke e-sport. Gitu. Oke. Dan untuk kopi itu identik sama gamer. Gamer kan sering begadang dan mungkin sering mau sambil ngopi main game kan lebih enak. Oh, masih ada irisannya. Masih ada irisannya. Gue tuh mikir sebenarnya. coffee shop tuh yang ya lo senja nongkrong jadi patah enggak gitu irisannya. Tapi om tahu kan kalau nongkrong kan seringnya main game ujung-ujungnya sekarang. Iya, ujung-ujungnya. Iya. Ngopi sambil main game tuh udah combo terbaik. Iya. Combo terbaik gitu. Makanya lu bikinnya coffee Iya. shop. Biasanya apa sih yang oke lah, ini kan masih ada kayak irisan tapi enggak nempel-nempel banget meskipun tadi combo tadi ya. Iya. Tapi maksudnya yang irisan banget, jual gadget kayak toko handphone kayak mungkin gitu kali. Iya. Itu maksud gue tuh. Kenapa lu ambilnya yang ada irisannya tapi ada mungkin biasnya gitu loh. Kayak coffee shop contohnya. Iya, misal menurut gue ya. Kalau tadi ternyata masalah combo terbaik kan gue juga baru tahu karena kan gue juga bukan gamers juga anyway gitu ya. Atau mungkin tadi gue pikir kan gamers ya ke toko handphone buka gadget kayak apalagi biasanya jual Kayak sport maybe atau kayak jual merchandise game gitu ya. Iya. Kalau kafeku sendiri memang aku aktifin buat komunitas-komunitas gamer yang nanti kalau mau nongkrong ya bisa ke tempatku gitu. Oh, lagi-lagi komunikasi di situ, Iya. sosialisasi di situ gitu ya. Dan memang karena itu juga buat tempat aku meeting juga sekarang. Kalau misalnya ada klien dari luar kota atau luar negeri, karena tempat kafeku itu kan dekat bandara ya, 5 menit 10 menit dari bandara Sweta ya, mereka bisa langsung straight away ke kafe gitu. Ke kafe aku dan
let's talk in my own cafe gitu. Oh. Test my own coffee, test my own food gitu. Dan beberapa kayak makanan juga kan resep mama. Jadi dia bisa nyoba masakan mamaku kayak gimana sih resepnya. Karena kan kalau kita ngomong masakan yang terbaik adalah masakan ibu ya. Gimana kalau masakan ibu kita jual? Dari 14 tahun emang otaknya monetisasi. Umur 24 makin ganas nih berarti ya. Mamaku makin semangat. Bener juga dong. Kita jual aja masakan mami kan. Iya juga ya. Kayak nasi teri Medan itu semua kan resep turun-temurun tuh. Karena kan mama ada keturunan Medan Kalimantan, papa Betawi kan. Jadi resep Kalimantan, resep kayak Kalimantan Medan gitu digabung sama Jawa yang manis kan. Jadi enak gurih. Semuanya lu tuang di Pros Coffee ini. Di Pros Coffee ada makanan banyak ya. Dahsyat. Coba ya kita intip dulu ya. Kita ngomongnya bisnis karena memang ini kan channelnya pengusaha juga nih, channelnya pebisnis nih, kasih solusi nih. Pros Coffee di Citra Raya ini yang dimaksud ke yang dekat sama bandara yang Citra Raya. Di Duta Garden. Duta Gardennya mana? Duta Gardennya belum dimasukin karena kemarin itu memang 3 cabang ya? Iya 3 cabang. Jadi yang Citra Raya 1, terus yang Pros Coffee Express itu di Qfood and Music Grogol sama di Duta Garden. Coba gua dong. Jadi kepo nih. Ini papa yang megang sekarang Instagramnya. Karena memang benar-benar dia yang paling aktif di tempatku buat komunitas motor kalau papa. Iya, kalau aku yang gamenya. Oh gitu. Oh, jadi teman-temannya papa mampir sini ya? Teman-temanku mampir juga gitu. Iya. Tadi yang pakai hijab mama? Iya. Bukan. Ada mama. Kayak jarang masuk. Nah, ini sebelahnya nih. Iya kan bener kan? Ya, ini mama. Iya pakai hijab mama. Muslim, udah tahu ya tadi ya. Udah tahu. Gara-gara Remoncin nih. Aduh, headline. Iya, jadi aku juga baru tahu loh Raymond Muslim lihat dari podcast. Cuplikannya dikasih solusi. Iya, aku nonton. Iya, itu. Gue aja baru tahu pas lagi briefing, lagi brainstorm kayak tadi tuh ruangan tadi tuh. Iya. Gue juga baru tahu. Gue ngomongin apa gitu tiba-tiba nyambung ke Muslim. Iya sama. Aku juga Muslim gue paham. Gue langsung kaget di situ. Makanya gue bahas di podcast. Anyway. Oke, Pros Coffee ada 3 cabang teman-teman. Ya, masakan mama. Kopi itu racikan papa. Makanannya dari mama, minumannya dari papa. Ya, minumannya dari papa untuk kopi. Berarti nggak perlu bayar chef dong? Ya, untuk sekarang ada chefnya, tapi resepnya kata-kata dari mama sama papa gitu. So, rumus-rumusnya bumbu-bumbunya itu dari mama. Ya, betul. Untuk makanan. Udah perlu chef dong. Tapi untuk central kitchen, untuk kayak kita jual zaman sekarang franchise, kita nggak buka. Enggak ya, berarti 3 cabang itu pribadi. UMKM ya memang kita punya yang pegang dulu gitu. Karena aku nggak mau aku kuatin dulu lah untuk kayak central kitchennya baru open untuk franchise. Karena sekarang memang usaha keluarga aja sih. Karena berawal idenya itu benar-benar mahal nih beli kopi terus, kita suka kopi, bikin kafe sendiri aja. Itu awalnya. Modal berapa dulu awal-awal? Dulu tuh di ruko kecil itu sewa setahun 40-an di daerah Poris Tangerang. Iya, di Premier Pavilion sebelum Danau Cipondo. Itu kecil banget rukonya, tapi kan ya kita nyari yang murah ya sewanya ya. Itu pertama kali di situ Pros Coffee, sempit banget, tapi ya yang penting ada lah gitu dulu. Bocorin dong strategi marketingnya, berarti kalau untuk seorang gamers, apakah udah cukup privilege ketika ada yang bilang, gamers mah enak, buka bisnis, di bawah komunitasnya juga dari komunitas Discord, komunitas antar gamers juga support. Berarti mah gak effort jalanin bisnis, nggak mungkin jatuh banget nih. Enggak juga sih. Enggak juga? Lu pakai apa strategi? Ya kalau misalnya F&B ya, mau nyarinya yang loyal customer atau memang yang mau ketemu kita doang gitu. Datang gara-gara nama Dilannya berarti? Iya, kebanyakan kan kalau yang aku lihat ya pasti pengennya datang untuk ketemu sama influencernya gitu loh. Wah, bumerang dong, kalau nggak ada influencernya berarti nggak laku dong. Ya bukan kayak gitu juga. Jadi makanya kita tuh harus ngelihat dari segi makanan sama minumannya yang memang mereka itu nanti bakal jadi loyal customer kita, bukan datang karena ada yang punyanya doang gitu. Nah sekarang sejauh ini gimana? Datang karena memang udah gak ada yang minta foto sama aku sih. Udah bener-bener kayak Wih. memang mereka loyal customer Pros Coffee ya, mereka mau ke Pros Coffee karena minuman, makanan, dan cozy tempatnya. Kalau dulu awal-awal pasti Bang Dilan mana? Kadang ada yang gak beli, Bang Dilan mana mau foto gitu. Karena kan lagi rising star. Kalau lagi rising kan begitu kan. Maksudnya seantusias itu gitu. Nah sekarang kan udah lebih stable kan. Karena aku di YouTube juga udah 9 tahun.
udah bukan di era rising star lagi ya, udah lebih ke bisnisnya udah berjalan. Misalnya kayak Proskopi, orang ke Proskopi ya udah tahu gitu, mereka pengen pesan yang mereka mau dari menu-menu kita. Mereka mau enjoy di tempat kita gitu. Cuma ngebantu juga, nggak dipungkirin bahwa dengan nama besar bisa narik traffic Hype FOMO aja sih kalau menurutku. ujung-ujungnya balik lagi memang ke si bisnisnya itu sendiri ya. Iya, gimana caranya kita ngomong kalau ini kan kita jual F&B ya. Ya kalau makanan enak orang pasti balik gak sih? Cuma kan butuh marketing, gimana caranya nyampe ke lidah kalau dia nggak tahu cara, mungkin gaungnya nggak kena di pemasaran. Maksudnya untuk nextnya balik lagi. Oh gitu. balik lagi, iya. Jadi kelebihan sama kekurangan, kelebihannya dari yang punya brand itu influencer ya pasti di awal hype-nya gede banget. Tapi kan yang kita butuhkan, kita kan bukanya bukan buat sehari ya. Kita bukanya kan untuk 2 tahun gitu, sewa gitu kan. Kita marginnya untuk F&B apalagi kan bisa 3 tahun sampai 5 tahun gitu. Baru bisa dikenal sama banyak orang, ya kan? Ya untuk customer yang loyal balik lagi terus, datang terus dan beli kita punya makanan dan minuman terus. Bukan yang cuma datang nyari kita doang kan. Karena yang biasa nyari kita doang dari awal datang itu ya cuma 1 kali datang doang. Habis itu udah ya. Per season lah mungkin kayak datang pas kita lagi IG story ada di sana gitu. Ya iya kita setiap hari IG story di sana, masa enggak juga kan? Iya. Oke, dan sekarang akhirnya jalan udah berapa lama? Proskopi? Dari 2017. 2017. Iya. 7 tahun. Kata penontonku kadang usaha YouTuber yang gak tutup-tutup. Gile. Iya juga ya, 7 tahun loh. 7 tahun ya. Paling banyak minatnya berarti kopinya itu sendiri. Kalau makanan? Makanan juga sih. Makanan kita soalnya oke. Yang revenue paling besar? Revenue paling besar di minuman. Sama ST sih. Ya kan kayak ST tawar gitu kadang. Justru itu ya? Marginnya lebih oke kan. Iya. Karena kita benar-benar kayak nggak pakai bahan-bahan yang murah juga kayak kopi kita beneran pakai susu yang bukan susu kental manis gitu loh. Iya. Kita juga punya vanilla sugar gitu-gitu ya udah standar kafe, udah standar coffee shop gitu. Bukan es kopi lah, kita cafe latte, robusta, arabica gitu loh. Kopi beneran. Kopi beneran. Bukan kopi-kopian. Bukan kopi manis. Gitu ya? Iya. Aduh, kopi manis males banget minumnya, sumpah. Gue juga gak pakai gula gue kopi. Iya, enggak. Pros Coffee, teman-teman, ada 3 cabang, Citra Raya, di mana nih? Grogol. Grogol, Food Hall, sama di Duta Garden. Bisa langsung searching Pros Coffee Duta Garden sih. PROS Coffee. Ya, Duta Garden. Gila. Di ujung obrolan ini gue sebenarnya tarik kesimpulan bahwa ternyata gamers pun juga kalau bisa dengan pintar memonetisasi juga bisa menghasilkan juga, tapi tetap ya paling gede di game lo ya, di gamersnya dibanding ke coffee shopnya. Untuk sekarang ya. Berapa kali lipat? Enggak berapa kali lipat banget sih, cuma ya kalau ini kan yang settle aja ya. Kalau yang ini kan bisa sekali gede gitu. Kalau yang game. Oke. Karena kan benar-benar karena aku mungkin main banyak game. Game ini kan sekarang sudah semakin banyak dari developer dan peminatnya juga. Setiap bulan ada game baru. Makanya kita bisa dapat brand dari banyak game yang masuk ke kita juga. Nggak bisa dipungkiri ya banyak gitu. Dan game itu kan nggak ada isu boykot ya. Jadi aku masih merasakan oke-oke aja gitu. Emang iya dia nggak kena ya? Nggak. Dulu bukannya PUBG yang katanya disinyalir bisa udah lama banget itu. Nyembah apa itu? Itu kan cuma kesalahan doang sebenarnya kan katanya. Tapi udah nggak ada udah lagi. Ada. Ya dulu kan sempet tuh, iya kan? Kan yang kena kan brand minuman sama makanan. Oh iya, itu malah lebih parah itu. Iya, kalau game nggak ada. Makanya kita di content creator gaming masih oke-oke aja gitu. Paling kan sekarang aku memang B2B juga ya fokusnya ya, bukan hanya jadi talent ya. Kan ada kayak talent yang memang kayak dia nggak mau langsung B2B sama brand atau klien gitu. Mereka manajer. Kalau aku nggak, aku turun tangan sendiri untuk ngobrol apa yang kita bisa bikin, apa yang bisa kita kerjakan ke depannya. So I'm ready to be in front of the camera or not in front of the camera gitu. Oh, lu turun juga berarti ya? Ya. As a supervisor misalnya kayak talentku ada yang syuting, dia nggak pakai Dylan Pros. Aku bilang Dylan Pros talent juga, karena dalam mode meeting aku bukan Dylan Pros gitu, Dylan Maximus Zidane. Oke. Dylan Pros is branding, public figure, YouTuber, gamer. Jadi kalau misalnya dalam bisnis to bisnis
ke klien itu aku selalu kayak mau seperti apa talentnya gitu. Nanti aku yang bisa bikin idenya, tim aku juga yang siapin briefnya, aku yang supervise. Oh, berarti lu jalan sendiri ya sekarang ya? Sekarang jalan sendiri. Bukan yang gabung sama manajemen A, B, C, D, F, G dan seterusnya. Aku yang punya manajemen sendiri sekarang iya. Dan aku offer ke teman-temanku yang memang aku kenal ya. As a content creator gitu. Karena tahu ya kayak mereka tuh keluh-kesahnya apa sih kalau di manajemen. Jadi mereka udah gak usah takut lagi karena kan aku udah tahu keluh-kesahnya apa. Oh, iya, karena aku juga content creator. Jadi gitu content cara creator aku juga approach-nya. dan Ya. sebelumnya pernah ada di manajemen juga gitu. Ya, kelebihannya dari aku punya perusahaan ya aku 9 years experience in content creator gitu. In content creation ya aku bisa banyak ngasih ide, brainstorming juga gitu. Apa yang bisa dibuat, apa yang mau kita bikin campaign-nya. Itu yang aku selalu iniin sih. Berarti ada talent-talent yang di bawah manajemen lu? Ada. Lu pakai talent di bawah apa namanya? Dilan Pros gitu ya? The Production. The Production. The Keren Production. namanya. Ada berapa talent? Sekarang berapa kita? Sekitar 15. 15 untuk yang mega. Dan lu apain itu biasanya? Grooming? Pelatih? Kalau yang grooming itu ke nano talent ya pasti ya. Kalau ini yang 15 ini lebih ke talent non eksklusif yang memang nanti kita bakal tawarin ke beberapa campaign brand sih. Brand. Oh, talent manajemen lah ya. Talent management, betul. Tapi kita nanti mau bikinin konten juga kayak mungkin per minggu collab gitu. Kalau untuk talent grooming itu masih rencana, tapi nextnya kita ada kantor yang memang bisa fokus ke talent yang kecil juga, bukan yang besar doang. Jadi kita mau besarin talent kecil juga ya, talent grooming Gila, juga. lu dari awal tuh ya. Capek, Iya dong. tapi lu udah punya formulanya sama blueprintnya sih ya. Iya, karena kan tim-tim yang kerja di production ini sendiri sudah 5 tahun experience semua kan. Jadi tim-tim lama semua gitu. Lebih? Ya malah ya. Berapa? rata-rata 7 tahunan lebih lah. 7 tahunan udah di atas 5 itu Iya, mah. iya. Jadi dan aku sendiri juga karena aku mulai YouTube nggak langsung sama tim, aku 0 sampai 2 juta subscriber ngedit sendiri dan produce videoku sendiri. Jadi aku udah pengalaman. Itu yang bisa aku lakukan. Makanya aku nggak mau tuh kayak apa ya? Dari dulu ya, dari aku naik-naiknya. Kadang kan kalau orang lagi naik-naiknya mereka suka nggak mau ya berurusan dengan brand. Apa manajer. Kalau manajer aku nggak terlalu mau. Aku mau tetap bisa turun sendiri, aku turun sendiri gitu. Gila, Jadi kalah aku gue. bisa tahu. Saya dari awal kasih solusi dari awal udah pakai editor. Enggak, kalau aku kan masih Gila. butuh kan. Kalau Enggak, gue udah ya tetap lu kan berarti lu ada sendiri kan. Gue YouTuber, kita berdua YouTuber nih di industri yang berbeda aja nih. Gue dari awal emang ya editor. ya Lu karena ngedit sendiri, men. iya, karena aku kan dulu nggak Lu punya. durasi lu nggak panjang, durasi gue sejam, bro. Iya sih, tapi kan aku bikin short movie gitu-gitu juga sendiri. Kayak dulu bikin kayak sketsa gitu-gitu juga, video-video sketsa juga aku ngedit sendiri gitu. Karena memang dulu nggak punya uang untuk bayar tim aja, itu aja alasannya, bukan karena gimana. Dan memang ya. terakhir pas sudah ada uang masih idealis, takut videonya tuh nggak sesuai sama tasteku gitu. Karena memang kalau kita udah biasa produce sendiri, ngeliat orang lain yang produce pasti berasa ada yang kurang gitu kan. Kalau gue memang supervisi sih, memang ngedit. Iya. Ya nggak ada waktunya, mungkin ngeditnya capek, panjang apa segala macam. Tapi yang masih megang sendiri sampai berjalan setahun 2 tahun tuh paling copywriting biasanya. Oh, copywriting ya. Thumbnail sama judul itu kan masih gue jagain banget Harus tuh. kita itu. Oh iya, Itu kita revisi gue lah, ngedit ulang mastermind-nya. sendiri, gue ngetikin Iya. ulang sendiri. Betul. Iya sih, itu ngaruh banget tuh. Kalau kan nanti beda banget dong, style videonya bener-bener template soalnya Iya, kan. iya, Karena iya. kan ya tetap namanya orang lain, mereka punya formula mereka masing-masing. Mereka nggak bisa 100% ngikutin formula kita. Harus dari kitanya tetap ada yang sedikit lah kita sentuh gitu. Iya, betul, Kita betul. touching dikit Iya lah lagi. gitu. Berasa tuh DNA-nya, Kita sebagai DNA kita ya. content creator yang apa beneran bikin kontennya bakalan beda. Nanti orang nonton pun tetap berasa itu video kita gitu. Oke. Mm. Berarti lu tuh ngajarin juga ke mereka si talent-talent atau minimal advising lah ke mereka semua pentingnya sentuhan DNA yang lu pegang sendiri itu ya. Itu yang Lebih ke membedakan. sharing sih, karena mereka kan Sharing, juga oke. udah punya angka juga. Oke. Iya, jadi maksudnya kita sama-sama di sini ya, saling bantu aja gitu. Lu butuh resource apa, kita punya tim. Kalau mau bikin video yang lebih berkualitas atau mungkin lebih butuh tim banyak, kita juga ada tim PH yang mungkin nanti bisa bantu. Mau bikin event kita juga ada gitu. Lebih ke selain talent management juga, kita juga memang bisa membantu mereka juga dalam pembuatan kontennya gitu. Oke. Dan Iya. gamers kayaknya enggak sikut-sikutan deh. Enggak ya? Beda ya? Duh. Sama ya? Sekarang eranya gimana sih gamer? Masih ada Udah menjanjikan nggak sih nggak masa ada depannya? Masih oke ya? Oke, iya. Cuma maksudnya untuk sikut-sikutan udah lewat lah. Kita sekarang udah sama-sama dewasa, lebih dewasa lah.
Fokusnya sekarang ke kolaborasi, kita main game bareng lah. Ngapain sih main game ribut-ribut berantem-berantem? Udah Iya, bener. lewat. Udah Dulu lewat sempat ya. ada. Dulu tahu gue Iya. pikir masih enggak ya. Udah enggak lah. Dulu kan ya masih perlu adaptasi lah. Ya kan? Kayak dari orang-orang juga kan egonya masih pada tinggi-tinggi. Ya sekarang udah oke lah. Udah semua jadi temen. Oke. Mm-mm. Terakhir deh. Lu udah punya apa ya sekarang, Bro? Dari Waduh. bisnis, dari game. Maksud gua ketika semuanya dilakukan dengan cara yang benar, positif, ya ujungnya juga kan Ya ini lihat aja nih. wah. Ini ya salah satu hobi lah. Mustang Mustang 2021 EcoBoost. Ini dari mimpi di game juga. Dulu kan waktu main Need for Speed itu salah satu game balap. Itu ada V-Lane-nya tuh pakai Mustang. Dulu pengen itu. Jadi suka Mustang, betul. Gila. Dan ini lu beli Di 1,3, 1,4. nyicil apa? Oh saat itu ya cash bertahap lah. Oh, cash bertahap. Iya cash bertahap. Gila. 1,3 miliar. Mm. Dan rumah juga udah pasti udah punya ya. Rumah sekarang masih bareng sama orang tua, tapi udah sempat beli bareng kan itu. Aku lagi bangun di sebelahnya ada nih harusnya. Mana coba next? Oh itu. Ya, lagi bangun masih belum jadi sih. Agak lama ya ternyata ya. Nanti bakal jadinya kayak gini finishingnya. Futuristik banget. Betul, Bos. rumah gamer. Yoi. Jadi kenapa harus sama kan rumah kayak desain-desain yang biasanya gitu. Kenapa nggak sesuai sama yang aku suka kan? Aku pengen realisasikan apa yang aku mau kan gitu. Bawahnya tuh kayak rumahnya Franklin di Betul. Itu dia. GTA ya. Malibu. Malibu. Gila. Zaman itu gue masih main gue GTA 4 dulu gue. Franklin GTA 5. GTA 5 sorry. Iya, GTA 5. Franklin Michael Trevor. Ya. Michael yang orang kaya juga kan tuh dia. Michael orang kaya karena memang dia sebenarnya udah paling yang nyaman lah. Iya, di itu. ya. Michael di Los Santos tuh di Beverly Hills ya kan? Ya di Beverly Hills ya betul. Iya. Mm. Gila, ini rumah-rumahnya garasinya garasi bawah rumahnya Franklin banget tuh. Ya jadi nanti bawahnya tuh kantorku tuh, yang depan mobil itu kan aku di garasi itu bukan ke dalam ya, tapi di luar rumah gitu yang memang bukan garasi yang kebuka gitu. Nah tapi space garasinya aku jadiin full kantor office buat production nanti. Gile. Ya mini office aja sih. 1, Sebelah 2, kiri. 3, 4 deh. Mezanin itu paling atas tempat ya? 4 apa 3 sih? Berapa lantai? Ini bisa dibilang 4 ya. 2, 3, 4 iya. Ya. Yang di atas rooftop ada ruang karaoke juga nantinya. Berapa duit nih lu habis? Wah lumayan sih om ini. Lumayan 2 banget. digit ya? Hampir. Hampir 2 digit. Ini belum kelar sih. Nggak tahu ya kalau udah kelar habis berapa ya. Tapi lu ngebangun dari awal kan? Bangun dari awal. Oh ngebangun dari tanah. awal mah hampir 2 digit mah gila loh. Ya soalnya kan aku Enggak, maksudnya kan orang kan mikirnya kan kalau bangun rumah itu kan lebih murah dibanding lu ngerenov yang udah jadi kan. enggak Kalau udah juga. jadi kan beli tanahnya, beli ininya, maksud gue gitu. Kalau dari awal kan tergantung pilihan bahannya sebenarnya. Jadi aku Iya, maksud punya gua- bahan ini yang bikin mahal itu karena tiang itu ntar satu doang dari bawah ke atas. Aku kuatin besinya aku besi 19. oh itu yang Iya. kenapa harus begitu? Ya nggak apa-apa, pengen spek bagus aja. Lumayan boros tapi kan ya ini rumah. Kok boros ke rumah marah? Iya juga. Sampai tua ada satu, yang kedua sampai juga anak, investasi. iya, ya. investasi juga kan. Jadi ya memang pengen Fluktuatif. nanti kan nantinya kan maksudnya bisa dijadikan konten setiap hari juga. Tempat syuting jadi banyak, lebih enak, lebih luas. Jadi nanti kalau masuk ke rumah, insya Allah nanti aku undang om kalau udah jadi. Boleh, ya. ayo, siap. Itu tiangnya beneran cuma satu dari bawah ke atas, nanti satu aja itu tiangnya. Nanti Kokoh sisa ya? kokoh. Tiangnya gede, tapi Terus sisanya? sisanya tuh memang dikuatin dari struktur ya. Strukturnya besinya tuh begini, besi semua. Besi 19 ya, bukan besi banci kita ngomong kalau Besi di banci. kontraktor kan ada besi banci kan. Iya. Kita besinya 19 20-an ya, 19. Kayak kalau biasa kontraktorku sampai ngomong kayak mau bikin parkiran gedung di mall. Nah, Ya, strukturnya kayak gitu kan tiangnya sedikit. tiangnya ya. dikit dia, tengah doang kali, paling ada tuh sebelah sana Ya, juga satu, buat- iya 2 ya, doang. kan ngisi mobil kan berapa ton kan, mobil gede-gede Iya. gitu. Ya itu rencananya. Dan di lantai 2 insya Allah kalau rezekinya ada ya ada kolam renang itu. Oh, kolam renang lantai 2. Iya kolam renang lantai 2. Ala-ala aja yang penting ada. Kayak ya panjang ala-ala Infinity Pool Singapura gitu. Asik. Iya. Nah, Kita doain semoga cepet jadi nih. ya, Target semoga. berapa tahun depan?
Tahun depan target Iya. sih sebenarnya, karena tahun depan kan rencana ya ada nikah juga ya mungkin. Ya. Ih. Udah keluar ke sini buat nikahan, udah sehari bisa 5 episode tuh ngejar. Iya, AdSense. itu dia. Banyak yang harus dikerjakan, makanya ini tahun paling capek tapi paling seneng sih karena banyak experience baru juga dan banyak pelajaran yang didapat juga sih. Kayak jadi learning every day by doing juga gitu. Karena kan ini aku baru step up dari zona nyaman yang cuma bikin konten doang kan. Ya, Ini mulai ke B2B nih di 2023 2024 ini. mantap. Semoga nextnya ya bisa bareng semua gitu. Nanti update-nya lu harus duduk di sini lagi, bro. Amin, Apa amin, yang amin, udah lu amin. kerjain dan sebagainya. Tapi yang gue suka dari Dylan adalah dia tetap low profile lah. Jadi datang ke kantor gua aja syuting pakai sendal, men. Kan gua kan memerhati hal kecil. Emang suka sendangan aja Iya, sih. kadang kan wah gila sepatunya ini. Oh gila pas dia datang kucul sederhana gitu kan. Set, nggak ada sombong sama sekali ya. Bro. Ya aku kan mau ngobrol, masa ngapain? Mantap ya. Udah jepit tapi bisa bikin rumah yang melejit deh. Amin. Siap bro, nanti gua Terima kasih update lagi. banyak. Lu juga kabarin gua lagi. Terakhir Siap. berarti sekarang lagi main apa? Sekarang lagi apaan sih game-nya? Oh banyak banget kalau aku main game. Cuma Sekarang apa sih? sekarang Sekarang apa sih? mungkin aku lagi main Tekken juga sih. Tekken. Tekken Eddie yang mainnya begini. Iya. Kan sekarang udah 8. Tekken 8. Tekken 8. Iya. Dulu Tekken berapa main terakhir coba? 3 bro. 5 generasi. Gila gue jadul. Orang tua yang udah mikirin, lu belum merasa punya anak kan lo? Belum dikit lagi mungkin ya. Rasain lo coba dong. Anaknya memang main game, elunya gak ada waktu pokoknya udah. Pasti. Gila men, Iya. udah ngurusin kerjaan, istri, anak-anak, besok nganterin pagi. Anak gue enak main tidur. Gue harus lebih cepat, lebih awal gila. Ngerasain tuh lo. Parenting. Kelewat gue banyak gue, Tekken kelewat banyak. Apalagi coba tuh. Nah, makanya nanti target sih kalau udah punya anak mau langsung sama kayak ngajarin main game dan aku yang pilih sendiri game ya. Gila, itu bagus. Iya. Lu bisa nebak gak? Gue terakhir Mobile Legend di karakter yang baru keluar siapa? Gue main gue. Oh main Mobile Legends karakter Kari ya? Kari ya? Gue pakai Kari, Ah. pakai juga. Tapi pas Link gue udah-udahan. Oh. Gila, Itu jauh udah banget ya. 2017 tuh. Iya betul. 2017 2018. Iya tuh. betul. Awal-awal Link keluar kan. Iya, Tapi awal-awal. udah gak main di saat itu. Udah, Linknya keluar gue gak main. Iya. Gue pakai Kari kalau MM ya. Iya. Kari. Itu kan Kari termasuk baru juga. 2016, Iya. 2017 kan itu. Itu awal gue keluar. cobain abis itu Iya. udah selesai Link Iya keluar. berarti pas Link keluar udah gak main. Lancelot masih main. Masih. Ya, iya, Masih iya. lah. Ya, pas Link. Masih lah Lancelot, Zilong. Iya. MM-nya siapa lagi ya yang baru keluar? Pokoknya itulah. Ah, Gusion gue sempet Iritel. lupa gue. Yang pakai kuda Iritel nembak panah. Iya, Ya, Iritel. Gusion mage gue masih. Berarti pas di Link udah gak main. pas di Link dan gue lagi belajar Fanny di Katan Darat, males gue. Lagi belajar Fanny gak bisa gue. Ngeselin banget. Emang Udah. Game apaan ini? Susah men. Gila. Bro, thank you bro ya. Thank you sekali lagi. Seru banget. Kita kasih solusi.